Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Nurhaliza Suarsi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis keamanan data pribadi di era digital. Pendahuluan, di era digital, kemajuan teknologi telah merubah cara kita berinteraksi dan bekerja, dengan internet menjadi pusat dari banyak aktivitas sehari-hari. Dengan 210 juta pengguna internet di Indonesia dan 93,5% aktif di media sosial, masyarakat mengandalkan berbagai perangkat digital. Namun penggunaan internet yang intensif, terutama di kalangan remaja, membawa risiko kecanduan dan ancaman terhadap keamanan data pribadi. Kasus kebocoran data pada platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Tokotalk menunjukkan perlunya pelindungan data yang lebih baik. Ancaman cyber semakin sering terjadi, dengan risiko kehilangan data pribadi yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan identitas dan dampak negatif lainnya. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, serta bagi entitas digital untuk memastikan perlindungan data sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keamanan data pribadi, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting di era digital, di mana data individu yang disimpan harus dijaga kerahasiaannya. Keamanan cyber melibatkan serangkaian tindakan untuk melindungi jaringan komputer dan informasi dari ancaman. Dengan jumlah serangan cyber di Indonesia yang terus meningkat, perlindungan data meliputi aturan hukum yang bertujuan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Era digital mempermudah interaksi, namun juga meningkatkan kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Hak privasi harus dihormati dan keamanan digital penting untuk menjaga kerahasiaan data serta menghindari kejahatan cyber. Era digital mengacu pada munculnya teknologi internet dan informasi, membawa kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan revolusi industri 4.0, komputer dan otomatisasi berkembang pesat, penggunaan internet di Indonesia meningkat drastis, mencapai 204,7 juta pada Januari 2022. Era digital mempermudah akses informasi dan komunikasi, serta mendorong inovasi. Namun, penggunaan media digital yang berlebihan dapat menyebabkan efek negatif seperti penurunan prestasi belajar, masalah kesehatan, dan kehilangan data pribadi. Orang tua harus memiliki kesadaran tinggi untuk memastikan anak-anak menggunakan teknologi dengan benar. Metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode yang sistematis, terencana, dan terstruktur, menghasilkan data berbentuk angka dan dianalisis menggunakan statistik. Melalui kuesioner skala Likert, peneliti mengukur pengaruh keamanan data pribadi di era digital, melibatkan 51 responden dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan untuk meningkatkan keamanan data pribadi di era digital. Hasil penelitian, keamanan data pribadi berdasarkan skala Likert. Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi keamanan data pribadi. Hasilnya, 89% responden memiliki pandangan positif terhadap keamanan data pribadi, sementara 11% netral. Persepsi positif ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya kesadaran, kebijakan yang lebih baik, dan kemajuan teknologi keamanan. Namun, adanya responden netral menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan kebijakan. Era digital berdasarkan skala Likert. Penelitian mengenai era digital menunjukkan 96% responden memiliki persepsi positif, dengan 39% setuju dan 57% sangat setuju. Tidak ada responden yang memberikan tanggapan negatif, sementara 4% netral. Persepsi positif ini mungkin disebabkan oleh akses informasi yang mudah, kemudahan aktivitas sehari-hari, dan peluang ekonomi baru. Namun, responden netral menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan adaptasi terhadap teknologi.
Pembahasan penelitian, pentingnya perlindungan terhadap data pribadi. Di era digital saat ini, perlindungan data pribadi sangat penting karena kemajuan teknologi dan internet yang pesat. Serangan cyber seperti pencurian data dan ransomware menjadi ancaman serius bagi keamanan data. Meskipun Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui peraturan, masalah seperti kebocoran data masih terjadi. Untuk menjaga data pribadi, penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat, mengatur privasi akun, tidak membagikan informasi pribadi, serta berhati-hati saat menggunakan WiFi publik dan memilih aplikasi. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi resiko terhadap keamanan data pribadi. Perlindungan data pribadi dalam beberapa ketentuan hukum. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai ketentuan hukum. Data pribadi didefinisikan sebagai informasi penting terkait individu yang harus disimpan, dirawat, dan dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Nomor 20 Tahun 2016, Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur penggunaan data pribadi dalam teknologi digital dan menetapkan kewajiban untuk memperoleh izin dari pemilik data serta hak untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum preventif juga berperan penting dalam mencegah pelanggaran dan memastikan keamanan data pribadi. Rekomendasi keamanan data pribadi di era digital memerlukan perhatian khusus mengingat kemajuan teknologi yang menghadirkan ancaman signifikan terhadap privasi. Data pribadi sering dikumpulkan melalui berbagai platform dan dapat menjadi sasaran kejahatan cyber seperti malware dan pencurian identitas. Untuk melindungi data pribadi, penting untuk menerapkan enkripsi, sistem keamanan yang kuat, serta kebijakan dan undang-undang yang efektif seperti UU PDP di Indonesia. Selain itu, edukasi masyarakat tentang praktik keamanan digital dan penggunaan teknologi canggih seperti blockchain dan AI dapat meningkatkan perlindungan. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan keamanan data pribadi secara menyeluruh. Kesimpulannya, keamanan data pribadi di era digital menghadapi tantangan besar akibat kemajuan teknologi dan meningkatnya perangkat yang terhubung ke internet. Ancaman dari serangan cyber seperti malware, phishing, dan ransomware, serta praktik pengumpulan data oleh perusahaan memerlukan langkah-langkah keamanan yang kuat dan regulasi yang ketat. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia memberikan kerangka hukum, namun perlindungan data pribadi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan individu. Penggunaan teknologi canggih seperti AI dan blockchain dapat meningkatkan keamanan, tetapi kesadaran dan tindakan pencegahan pribadi tetap krusial. Membangun lingkungan digital yang aman memerlukan pendekatan menyeluruh dan kerjasama semua pihak. Terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.